Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dendi Jawari Abdullah, NIM 2017 1011031156, kelas manajemen Laven G. Sekarang saya akan menjelaskan 5 artikel jurnal manajemen Laven. Yang pertama, pengawasan kinerja advokat dalam pemberian bantuan dan pelayanan jasa hukum. Yang kedua, harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam manajemen kantor advokat. Yang ketiga, ada strategi komunikasi dalam meningkatkan kinerja karyawan. Yang keempat, ada penerapan kode etik advokat sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi advokat. Yang kelima, hubungan antara advokat dengan klien dalam penegakan hukum perdata. Yang pertama ini pengawasan kinerja advokat dalam pemberian bantuan dan pelayanan jasa hukum. Ada 2 kesimpulan yang dapat dipetik. Yang pertama, advokat baik yang berpraktek mandiri atau bernaung di bawah Lavrem, Law Office maupun OBH kurang memperhatikan indikator kinerja yang ada dalam ilmu ekonomi sebagai bagian dari cara untuk mengukur kinerja yang dilakukannya. Cara mengukur kinerja hanya bisa dilihat dari segi efektivitas penanganan perkara saja. Kedua, advokat dan tempat bernaungnya, mereka memiliki model pengawasan yang beragam, baik secara organisasi, keprofesian, maupun yang berkaitan dengan bidang pekerjaan oleh instansi tertentu, yang bersinggungan dengan instansi tempat seorang advokat mendampingi klien. Akan tetapi dari semua itu, pengawasan belum maksimal yang disebabkan masih ada esprit corps dan pemakluman atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh advokat. Kondisi ini diperparah dengan hukum berdirinya Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan Profesi di daerah-daerah. Yang kedua, ada harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam manajemen kantor advokat. Yang pertama, ada Undang-Undang ITE, memberikan kontribusi yang besar terhadap pergeseran paradigma dari manajemen kantor advokat konvensional menjadi manajemen kantor advokat modern berbasis komputerisasi dan digitalisasi. Hal ini terlihat antara lain dalam pembayaran gaji pegawai kantor advokat, pembayaran kontrak penanganan perkara atau honorarium dari klien kepada advokat atau kantor advokat, dan transaksi-transaksi lain dengan melalui e-commerce tanpa warkat atau paperless trading. Kemudian ada otomatisasi kantor advokat dapat mempengaruhi penilaian para klien terhadap kompetisi individual lawyers yang menanganinya, tim atau bagian di kantor hukum dan kantor komisi sendiri. Mengingat dari otomatisasi kantor advokat, para klien akan melihat kerja profesional para lawyers tersebut, termasuk penggunaan alat-alat elektronik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, formal maupun informal, dengan klien yang membutuhkan layanan jasa hukum dari semua kalangan masyarakat yang ada di dunia. Kemudian yang ketiga, ada kriteria yang digunakan untuk mengukur kadar kompetensi lawyer seiring semakin majunya perkembangan teknologi dan informasi modern secara global. Antara lain, lawyer selain harus memiliki pengetahuan hukum, juga harus memiliki pengetahuan ilmu yang lain, yakni ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu lain yang terkait. Selain itu, faktor leadership atau kemungkinan, kemampuan interaksi, kepribadian menarik, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan menguasai teknologi informasi, serta kemampuan berbahasa asing juga sangat penting di dalam mengukur kompetisi lawyer. Dengan memadukan kemampuan manajerial dalam menentukan analisa SWOT atau strength, weakness, opportunities, threat, manajemen kantornya, kemampuan dalam problem solving dan decision making, serta kemampuan dalam human relation dan public relation. Yang ketiga, ada strategi komunikasi dalam meningkatkan kinerja karyawan di
Law Office. Berisi tentang yaitu strategi komunikasi pada Law Office menitik beratkan kepada pesan baik melalui komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal, di mana pesan menjadi produk komunikasi perusahaan melalui rapat rutin bulanan, rapat informal bulanan, serta rapat informal tahunan. Komunikasi nonverbal yang digunakan ialah melalui email, surat menyurat, dan juga melalui sosial media seperti grup WhatsApp perusahaan. Kemudian komunikasi nonverbal dapat memberikan penekanan terhadap informasi yang disampaikan secara verbal dari pimpinan dengan karyawan ataupun sama karyawan sehingga miskomunikasi dapat diminimalkan serta menciptakan iklim kerja yang sehat. Kemudian yang jurnal keempat, yaitu penerapan kode etik advokat sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi advokat. Ini menjelaskan tentang advokat merupakan profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya bersifat bebas, mandiri, dan bertanggung jawab guna menyelenggarakan peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan. Dalam melaksanakan profesinya, seorang advokat memiliki aturan atau norma-norma yang harus dipatuhi, yaitu berupa kode etik. Kode etik advokat merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, teman sejawat, negara atau masyarakat, dan terutama kepada diri sendiri. Namun, pelaksanaan kode etik ini tidaklah sesuai dengan kenyataan, karena seiringnya terjadi penyimpangan-penyimpangan dengan keterlibatan advokat dalam mafia peradilan, menandakan bahwa kode etik profesi advokat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan juga menandakan rendahnya moralitas pada advokat, dan juga menjauhkan advokat dari sebutan profesi yang terhormat dan mulia. Untuk tetap mempertahankan kualitasnya, profesi advokat harus memperhatikan kompetensi intelektual agar lebih baik lagi untuk pelayanannya kepada masyarakat. Dilakukan secara konsisten agar tercipta advokat-advokat yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tapi juga memiliki moralitas yang baik dan mulia, sehingga mereka tahu akan tugas, fungsi, perannya sebagai seorang advokat yang profesional, yang mempunyai komitmen-komitmen untuk membela kebenaran dan keadilan tanpa rasa takut, memiliki pendirian yang teguh, berpihak kepada keadilan dan kebenaran, serta tidak memiliki keuntungan bagi diri sendiri. Yang terakhir, jurnal kelima, yaitu hubungan antara advokat dengan klien dalam penegakan hukum perdata. Ini berisi tentang dalam praktek menangani perkara perdata. Seorang advokat dan hubungannya dengan klien hanya sebagai kuasa dari klien yang memberi kuasanya kepada advokat untuk menyelesaikan membela haknya baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik kuasa penggugat maupun kuasa tergugat, serta pemberian kuasa antara klien dan advokat haruslah berdasarkan kepercayaan. Oleh karena itu, sebagai advokat yang bertindak untuk dan atas nama kliennya, diharuskan memiliki kemampuan dan keberanian berperkara. Apalagi mengingat kliennya telah memberikan kepercayaan yang besar kepadanya, bahwa seorang advokat kedudukannya sebagai subjek karena ia ditunjuk oleh salah satu pihak untuk mewakili kepentingan kliennya di persidangan. Akan tetapi, fungsi seorang advokat adalah untuk membantu menyelesaikan perkara di persidangan dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan. Di samping itu juga sesuai dengan kode etik advokat bahwa advokat tidak harus mengutamakan kepentingan kliennya saja, akan tetapi mengutamakan tegak hukumnya, keadilan dan kebenaran. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari review jurnal ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.